yang saya banggakan. Kemudian Dik Ridwan ya selaku peserta Latsat. Sehat-sehat Ridwan? Alhamdulillah Bu, sehat. Suaramu nggak dengar Ridwan? Alhamdulillah Bu, sehat Bu De. Nah, ya, oke. Nah, hari ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan rancangan aktualisasi oleh Ridwan. Waktu diberikan 10 menit, kemudian nanti tanggapan oleh mentor dan diakhirin dengan penguji. Untuk itu silakan Ridwan, yang simpel saja silakan. Siap Bu De. Izin share screen Bu De. Ya. Sudah terlihat Bu De? Sementara belum. Oke, sudah di-show-kan supaya besar. Sudah Bu De? Belum di-show. Kalau ada mangkok itu jangan gitu. Ada gambar mangkok di bawah atau gelas itu loh. Diklik sebelah kanan bawah. Jangan dibesarkan hurufnya. Di slideshow. Paling bawah, paling bawah. Nah, bisa ada gambar di kanan, sebelah kanan tanganmu, dekat tangan kanan, itu kan ada gambar gelas. Silahkan diklik di situ. Ada nggak gambar cangkir atau gelas? Gelas. Atau di ini, di slide-nya itu diklik 2 kali. Di slide, new slide ini Pak? Ini slideshow, ini slideshow. Ridwan, ini slideshow. Paling kanan bawah. Paling kanan bawah. Iya, iya. Slideshow sebelah kanan paling bawah sekali. Ya, kalau nggak bisa sudah itu aja. Masa nggak bisa sih? Nggak bisa kayaknya. Oke, silakan. Klik 2 kali. Klik 2 kali juga bisa itu. Nggak bisa karena ya. Oh, agak ini laptopnya delay, jadi agak lambat gerakannya. Kayak tadi saya pakai masker ikut gitu. Oke, Pak Ridwan silakan aja Pak Ridwan supaya tidak dari lama. Jadi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muji, Bapak Muhammad Fadli, SH, MSI. Yang saya hormati Ibu Insinyur Haji Yuli Trisnaningsi, MSI, selaku coach saya. Kemudian yang saya hormati Bapak Fatur Rahman, SPDSD, yang telah bersedia mendampingi saya pada pagi hari ini. Sebelum saya masuk ke laporan aktualisasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ridwan SPD, jabatan guru kelas, nomor daftar hadir 10, dan saya bertugas di SD Negeri Terpencil Kuala Bugis. Jadi adapun isu strategis yang saya ambil yaitu rendahnya capaian nilai mata pelajaran IPA pada siswa kelas 4 di SD Negeri Terpencil Kuala Bugis. Jadi kondisi saat ini rendahnya capaian nilai siswa pada mata pelajaran IPA yaitu dikarenakan metode dan media pembelajaran yang kurang menarik. Dan hal itu akan berdampak buruk pada kualitas kelulusan SD Negeri Terpencil Kuala Bugis. Dan kondisi yang diharapkan adanya peningkatan minat dan capaian nilai belajar siswa pada mata pelajaran IPA serta bisa meningkatkan kualitas kelulusan pada SD Negeri Terpencil Kuala Bugis. Isu yang diangkat
rendahnya capaian nilai pada mata pelajaran IPA pada siswa kelas 4 SD Negeri Terpencil Kuala Bugis. Dan gagasan pemecahan isu yaitu meningkatkan capaian nilai pelajaran IPA pada siswa kelas 4 di SD Terpencil Kuala Bugis. Tahapan kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan outputnya adalah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan aktualisasi dan keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu kolaboratif. Tahap kegiatan kedua yaitu melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Outputnya adalah mendapatkan masukan dan saran dari teman sejawat. Dan keterkaitan dengan nilai dasar ASN adalah kolaboratif. 3. Tahapan ketiga yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Outputnya adalah tersedia rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan keterkaitan dengan nilai dasar ASN adalah akuntabel. Tahapan kegiatan keempat yaitu menyiapkan soal pretest dan posttest. Outputnya adalah tersedia soal pretest dan posttest. Dan keterkaitan dengan nilai dasar ASN adalah kompeten. Kemudian keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN yaitu manajemen ASN dalam hal keterbukaan. Tahapan kegiatan kedua yaitu tahapan kegiatan pertama yaitu mencari referensi pembuatan video pembelajaran. Outputnya adalah mendapatkan referensi video pembelajaran dan keterkaitan nilai dasar ASN-nya adalah adaptif. Kemudian tahapan kegiatan kedua yaitu membuat video pembelajaran melalui aplikasi Canva. Outputnya adalah tersedianya video untuk dipakai dalam pembelajaran. Dan keterkaitan nilai dasar ASN-nya adalah adaptif dan kompeten. Tahapan ketiga, yaitu mencetak gambar untuk media pembelajaran. Outputnya adalah tersedianya media gambar untuk dipakai dalam pembelajaran. Dan keterkaitan nilai dasar ASN-nya adalah adaptif dan kompeten. Tahapan kegiatan keempat, yaitu memeriksa alat proyektor yang akan digunakan untuk menampilkan video pembelajaran. Outputnya adalah mengetahui kondisi proyektor yang akan digunakan. Dan keterkaitan dengan nilai dasar ASN adalah kompeten. Dan keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN, smart ASN, dan WOG. Kemudian tahapan kegiatan ketiga, yaitu melaksanakan pembelajaran menggunakan metode jigsaw dan media audio visual. Tahapan kegiatan yang pertama, yaitu mengatur alat proyektor yang akan digunakan. Outputnya adalah alat siap digunakan pada saat pembelajaran dan keterkaitan nilai dasar ASN, kompeten dan akuntabel. Tahapan kegiatan kedua, menjelaskan proses belajar mengajar menggunakan metode jigsaw dan media audio visual. Outputnya adalah siswa memahami tujuan metode dan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan keterkaitan nilai dasar ASN-nya adalah berorientasi pelayanan. Tahapan kegiatan ketiga, melakukan pretest. Outputnya adalah mengetahui kemampuan awal siswa dan keterkaitan dengan nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel. Tahapan kegiatan keempat yaitu melakukan proses pembelajaran mengenai materi sistem gerak pada manusia. Outputnya adalah siswa menerima dan memahami materi yang diberikan. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel. 5. Tahapan kegiatan kelima yaitu melakukan post-test. Outputnya adalah mengetahui peningkatan pengetahuan siswa dan keterkaitan dengan nilai dasar ASN-nya yaitu akuntabel.
Dan keterkaitan dengan kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN, smart ASN, dan WOG. Kemudian tahapan kegiatan keempat, melakukan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Tahapan kegiatan pertama yaitu menugaskan siswa membuat poster sistem gerak pada manusia secara berkelompok. Outputnya adalah mengetahui pemahaman siswa tentang materi yang sudah dipelajari, dan keterkaitan dengan nilai dasar ASN-nya adalah akuntabel. Tahapan kegiatan kedua yaitu memberi reward kepada kelompok yang menghasilkan poster terbaik, dan outputnya adalah siswa termotivasi untuk meningkatkan prestasi. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN-nya adalah harmonis. Tahapan kegiatan ketiga, menganalisis hasil pretest dan posttest. Outputnya adalah mengetahui perbandingan pengetahuan siswa sebelum dan sesudah pretest dan posttest. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN-nya adalah kompeten. Tahapan kegiatan keempat, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Outputnya adalah mentor mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan, dan keterkaitan dengan nilai dasar ASN-nya adalah kolaboratif. Dan kedudukan dan peran ASN yaitu manajemen ASN dan WOG. Jadwal kegiatan aktualisasi. Kegiatan 1, melakukan persiapan aktualisasi dilakukan di bulan Mei minggu ke-1. Kemudian kegiatan kedua, menyiapkan media pembelajaran dilakukan pada bulan Mei minggu kedua. Kegiatan 3, melaksanakan pembelajaran menggunakan metode jigsaw dan audiovisual tentang sistem gerak pada manusia dilakukan di bulan Mei minggu ketiga. Kegiatan keempat, melakukan evaluasi kegiatan dilakukan di bulan Mei minggu keempat. Manfaat kegiatan aktualisasi. Semua rangkaian kegiatan aktualisasi yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dengan bantuan berbagai pihak, yaitu mentor, coach, penguji, dan teman sejawat, serta semua masyarakat di lingkungan sekolah, serta mengedepankan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, Stop, Dek. Stop. Iya, Bu De. Lanjut. Apa habis itu? Stop, selesai. Habis Iya, itu apa? Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bu De. Ya. Ya. Terima kasih untuk Ridwan. Selanjutnya tanggapan dari Pak Mentor. Silakan Pak Mentor. Oke. Jangan ditutup dulu slide-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ridwan itu minta tolong. Ya, stop share Pak Ridwan, stop share. Kemarin lapornya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Ibu untuk tim penguji dan terkhusus untuk Pak Ridwan. Kenalkan sebelumnya saya adalah Fatkur Rahman, Kepala Sekolah dari SDN terpencil untuk Kuala Bugis, ya, di mana kami ditempatkan sama-sama di daerah yang sangat terpencil. Nah, mungkin kalau untuk Pak Ridwan sendiri, untuk dari sekolah ke rumah itu kurang lebih, kalau dia PP kurang lebih hampir 40 kilo. Oke, tanggapan sebelumnya, tanggapan daripada yang acuan yang sudah disampaikan tadi sama Pak Ridwan, alhamdulillah sangat menarik sekali, dan itu nantinya bisa akan merubah kualitas daripada pendidikan yang ada di khususnya di SDN terpencil untuk Kuala Bugis itu sendiri. Nah, kita berharap ke depannya masih banyak kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dapat tercapai
kendala-kendalanya dapat teratasi, kemudian hasil yang diinginkan itu cukup bisa maksimal. Dari hasil tadi itu kita sudah bisa melihat nantinya ke depannya itu akan lebih baik apa yang akan dilakukan, ya, baik yang akan dilakukan ataupun yang sudah dilakukan bisa membawa perubahan khususnya untuk pendidikan untuk anak-anak didik kita semua. Bu. Cukup? Ya. Ya, betul. Ya. Terima kasih Pak Fatur Rahman selaku mentor atas tanggapan dan dukungannya. Selanjutnya Pak Fadli, silakan selaku penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bude Yulis laku coach, Pak Fatur Rahman selaku mentor, Profesor Lasar, Pak Ridwan serta coach kita hari ini Pak Indro. Saya langsung saja beberapa hal kayak ini. Saya apresiasi bahwa walaupun dalam keadaan desa terpencil 40 kilo pulang pergi, bahwa Pak Ridwan bisa membuat rancangan aktualisasinya. Walaupun memang salah satunya nanti adalah dirapikan tulisannya, karena beberapa misalnya belum rapi antar bab, itu cuma tulisannya juga. Di sini selanjutnya ada untuk manfaat. Di manfaat ini Pak Ridwan menampilkan bagi SD terpencil, sementara yang diangkat itu adalah kualitas peserta didik. Saya pikir ini bisa ditambahkan peserta didik, meningkatnya pengetahuan, keterampilan apa, silakan ditambahkan saja. Karena salah satu manfaatnya di situ adalah untuk peserta didik yang Pak Ridwan menjadi sasaran. Selanjutnya di sini saya melihat bahwa beberapa masih menggunakan MOG, ya. Ya, nanti sesuai tadi yang saya juga sampaikan dari Ibu D, bahwa nanti MOG sudah tidak di dalam agendanya, sekarang sudah ada kolaboratif. Akan nanti dicatat ya Pak Ridwan. Ya. Ya. Dan kedua mungkin saya perlu sedikit kekayaan terhadap nilai-nilai ASN, karena beberapa nilai-nilainya cuma satu, sementara saya melihat ada kompeten tapi juga dia butuh di situ akuntabel. Jadi silakan juga Pak Ridwan melihat kembali. Dan untuk Pak Ridwan bisa sedikit diceritakan bagaimana cara mengajar dengan jigsaw itu yang Bapak tawarkan. Silakan Pak Ridwan. Baik Pak, terima kasih. Jadi metode pembelajaran jigsaw ini Pak adalah suatu pembelajaran cooperative learning yang menitik beratkan pembelajaran kepada keaktifan siswa. Jadi sebelum pembelajaran itu Pak, nanti guru membuat beberapa kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu ada sekitar 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Kemudian dalam satu kelompok itu lagi ditunjuk satu orang siswa yang dianggap mampu dan bisa untuk menjabarkan hasil belajarnya pada guru dan siswa-siswa lainnya, Pak. Seperti itu, Pak. Jigsaw ini sebuah apa? Misalnya kan kalau ada bumerang diambil dari alat. Jigsaw ini apa? Nama metode? Nama metodenya, Pak. Jadi, jigsaw. Iya, jigsaw. Jadi dibagi dalam beberapa kelompok, Pak. Itu ya, beberapa kelompok. Pak Ridwan, nanti pengayaan terhadap itu ya, nilai-nilainya. Iya, Pak. Ya, tadi ada saya lihat ada juga beberapa, misalnya apakah nanti kita bersepakat saya perlu dimasukkan misalnya memeriksa alat media pembelajaran. Apakah alat media pembelajaran itu sudah dipastikan bahwa ketika belajar dia
sudah pasti baik. Jadi kita tidak perlu lagi di urian kegiatan kita kan memeriksa ini, karena ketika belajar pasti dia baik. Sehingga kita sudah kalau kita bersepakat ya dengan termasuk dengan saya izin dengan coach bahwa hal-hal tersebut itu kita pastikan akan kita laksanakan. Tapi kita nanti menitikberatkan kepada tata cara supaya tidak terlalu banyak uraiannya, tetapi kita nanti lebih spesifik tata cara terhadap jigsaw-nya. Itu yang lebih banyak ditampilkan dalam uraian kegiatan. Bisa dipahami, Pak Ridwan? Siap, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ini saya sebuah tantangan ini. Karena di daerah terpencil, mengajar terpencil ini. Iya, Pak. Selain Pak Ridwan, guru matematikanya? Ya, Guru Pak. IPA? Guru IPA selain Pak Ridwan? Ada guru lain? Pak, karena di sekolah SD itu Pak hanya ada guru kelas Pak, jadi masing-masing satu guru memegang satu kelas. Kemudian semua materinya Pak, guru kelas yang handle Pak. Dari IPA, matematika sampai pelajaran lainnya, guru semua Pak yang handle, guru kelas. Seperti itu Pak. Sebuah tantangan ini. Saya sedikit coba mengambil dari nilai dasar. Karena dari pelatihan ini yang akan salah satunya tujuannya adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar. Salah satunya berorientasi pelayanan, karena guru nanti akan tutup di situ. Nah, di panduan perilaku itu disebut kalau memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu tadi dengan tulisan Pak Ridwan itu memahami dan memenuhi, maksudnya pesertanya. Kondisi pesertanya Pak Ridwan memahami karena di sana memang. Soal ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, ini coba kita akan tanamkan. Menurut Pak Ridwan, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ini kita hubungkan misalnya dengan sabar dan ikhlas. Itu seperti apa yang harus ditanamkan? Pak Ridwan, silakan Pak Ridwan. Ya, baik Pak. Jadi itu Pak termasuk dalam nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan Pak. Jadi untuk diterapkan di sekolah, kita sebagai guru memang Pak harus memiliki rasa tanggung jawab dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas kewajiban kita. Dan ramah itu Pak, kami sebagai guru selalu menerapkan itu setiap hari Pak untuk berkomunikasi dengan siswa ataupun dengan guru-guru lainnya. Dan cekatan Pak, yaitu dalam melakukan sebuah proses pembelajaran dalam hal pembuatan RPP dan sebagai selainnya Pak, yaitu administrasi sekolah, itu termasuk dalam tugas kami sebagai seorang guru Pak. Seperti itu Pak gambarannya. Ya. Oke. Yang mungkin Coach Bude itu saja dari saya. Nanti tinggal yang tadi Bapak saya akan di oleh Pak Ridwan. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fadli. Kemudian sebelum Pak Fadli, Pak Fatur Rahman coba diperbaiki semua ya. Yang pertama tadi betul dari Pak Penguji, memeriksa alat dan bahan itu nggak usahlah dimasukkan di tahapan yang begitu ya, karena pasti sudah siap ya. Nah kemudian nih isunya tadi apa sih Ridwan? Isunya Ibu De yang saya angkat yaitu rendahnya pencapaian nilai mata pelajaran IPA di kelas 4 SD, Ibu De. Oke, kemudian Pak Ridwan, itu di kegiatan, ada kegiatan kedua itu kegiatan menyiapkan bahan atau apa itu sebetulnya jangan dijadikan satu kegiatan, ya, atau itu dikurangi itu. Nah, kemudian catat ya, kegiatan kedua itu kan ada jigsaw sama apa itu dipecah aja, jigsaw sendiri, video visual sendiri, ya. Nah, tapi pada saat membuat media-medianya itu sudah dimasukkan dalam persiapan. Nah, itu untuk Pak Ridwan. Kemudian Pak Ridwan ini sebetulnya jangan-jangan nyontoh orang lain deh. Kok masih ada kata WOG loh? Perasaan ada pelajaran WOG? Ada ya. keterkaitan dengan nilai
dasar dan peran ASN yaitu goal of government, Bude. Ada. Materinya itu apa sih? Agenda 2 itu, agenda 3 itu apa coba? Manajemen ASN dan smart ASN, Bude. Tapi di agenda 2 ada juga WOG, Pak Bude. Agenda 2 ada WOG. Ya, coba diperhatikan. Ya coba dilihat lagi. Kayaknya kurang menguasai nih atau hanya lihat-lihat masa lalu ini. Ya. Kalau masa lalu betul WOG, Dek. Sekarang tuh nggak ada WOG. Di agenda 2 pun nggak ada WOG. Kalimatnya kolaboratif. Itu pun beda dengan WOG. Jadi tolong ya diperiksa lagi, paham itu. Ya, jangan nulis aduh kasihan sekali. Terus manfaat. Coba diperbaiki, tanya temennya ya. Temennya yang sudah bagus-bagus tadi. Ya, manfaat ya. Lihat temannya. Ya, share dengan temannya. Jangan-jangan waktu Bude nerangkan kamu hilang-hilang ini ya. Nah, tuh ya, dilihat lagi. Kemudian manfaatnya dilihat, kemudian kegiatannya juga, padahal sudah saya ingatkan untuk menyiapkan menyatu dijadikan sebuah kegiatan itu sudah masuk di persiapan, ya. Kemudian metodenya 2 itu ya jigsaw sendiri, video visual sendiri. Ya, oke ya, ya. Pak, perasaanku nggak ada kok nekat WOG ada di agenda 3 itu tempo dulu itu ya, makanya yang nggak ada itu WOG ya, yang ada agenda 2 pun nggak ada WOG ya, adanya kolaboratif ya itu nanti WOG pokoknya nggak ada. Oke, jadi nanti diperbaiki semuanya ya, diatur semuanya, nanti sharingnya pada teman juga bisa, ada teman-teman guru bagus-bagus kok tadi ya. Oke, saya kira cukup dan saya minta bantuannya Pak Faktur Rahman ya selaku ya, nanti tolong dibantu ditemani deh untuk mendukung terselesainya kegiatan dan penerapan nilai-nilai dasar ASN-nya yaitu berakhlak ya. Itu titip dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa Ridwan nanti sebulan berikutnya bisa membuktikan apa-apa yang direncanakan bisa dikerjakan dengan baik, kemudian diperbaiki dulu ya sebelum ditanda, perbaiki sebaik mungkin ya, mulai pengetikannya juga ya, kayaknya hurufnya juga ada yang copy paste masukkan akhirnya nggak sama itu ya, huruf satu dengan huruf yang lainnya. Saya kira terima kasih, saya kembalikan ke Pak Indro selaku host. Ya, terima kasih banyak Bude atas bimbingannya dan oh iya, tunggu satu lagi. Benar nih. Di dalam berakhlaknya itu cuma 1 loh. Pak Fadli tadi bilang, hampir semuanya cuma satu tahapan satu. Ya. Teman-temannya bisa sampai 4 sampai 3 ya. Ditambah karena kegiatanmu terlalu kecil bingung. Masa membersihkan alat aja dijadikan tahapan kegiatan. Akhirnya bingung. Ya, berakhlaknya di mana? Oke ya, Ridwan ya. Nah, itu tambahkan lagi. Ya, oke Pak Indro. Terima kasih Pak Ridwan, tolong dicatat itu apa yang tambahan dari Pak Penguji dan Bu Coach. Dan terima kasih banyak untuk Pak Mentor, Pak Faktur Rahman. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Penguji, Pak Fadli. Ya. Ya. Silakan Pak Ridwan di stop record. Ya. Ya.